Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu sekalian, khususnya peserta diklat penguatan kepala sekolah dan lebih khusus lagi kepada ibu-ibu yang jenjang TK, RA. Ya. Karena begitu banyaknya pertanyaan dan permintaan dari para peserta diklat penguatan kepala sekolah, peningkatan kepala sekolah, khususnya di jenjang TK-RA, yang menanyakan terkait dengan cara melakukan identifikasi kekuatan, kelemahan, identifikasi masalah, kemudian pemilihan masalah utama, serta pemecahan masalah terkait dengan tugas-tugas, tugas 2, tugas 6, tugas 8, dan seterusnya bagi teman-teman kepala sekolah TK-RA nampaknya sedikit mengalami kesulitan terkait dengan instrumen apa yang digunakan untuk melakukan analisis kekuatan dan kelemahan sekolah selain dengan menggunakan pengamatan, supervisi, kemudian studi dokumen, seperti yang ada di dalam studi kasus, latihan studi kasus. Ya. Kalau di jenjang SD, SMP, SMA, SMK, bisa menggunakan raport mutu. Nah, untuk jenjang TK, apakah ada sudah raport mutu itu? Ternyata memang sampai saat ini belum, sehingga saya selama 2 kali mendiklat ini menggunakan instrumen yang kami cari dan sudah kami pakai sejak penguatan kepala sekolah tahun yang lalu, yaitu menggunakan analisis khusus tentang 8 standar nasional pendidikan khusus jenjang TK. Nah, untuk menyingkat waktu, izinkan saya share screen, mudah-mudahan ini nanti harapannya akan mempermudah Bapak Ibu atau menambah pengalaman Bapak Ibu, meskipun sudah selesai misalnya mengikuti diklat penguatan kepala sekolah ini, setidaknya ini nanti dapat digunakan untuk melakukan identifikasi masalah di sekolah Bapak Ibu dan untuk diselesaikan sebagaimana Bapak Ibu menyelesaikan masalah selama mengikuti diklat penguatan kepala sekolah ini, yakni dengan melakukan pengembangan sekolah, sesuai dengan langkah-langkah dan instrumen yang sudah dilatihkan kepada Bapak Ibu selama mengikuti kegiatan penguatan kepala sekolah ini. Nah, sekali lagi izinkan saya share screen Bapak Ibu. Ini mungkin kita sambil mengingat kembali ya Bapak Ibu tugas-tugas yang sudah di Ibu Bapak jalani atau Ibu Bapak kerjakan ya, terkait dengan tugas 2, tugas 6 ya, dan tugas 8. Andaikan yang belum ya mungkin ini nanti dapat digunakan sebagai tambahan ilmu dan pengalaman dalam rangka menganalisis atau mengidentifikasi permasalahan pembelajaran dan sekaligus nanti untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi itu saya beri judul mengidentifikasi dan memecahkan masalah serta menyusun matrik RPS. Jadi mengidentifikasi masalah itu tugas 2, memecahkan masalah tugas 6 atau 06, nah, menyusun matrik RPS itu tugas 08. Nah, ini kami khususkan untuk jenjang TK-RA. Mudah-mudahan sekali lagi ini bisa menambah wawasan, pengetahuan, dan pengalaman Bapak Ibu khususnya biasanya kalau TK itu banyak ibu-ibu ya, khususnya ibu-ibu kepala sekolah TK-RA. Baik yang sudah, sedang, atau akan mengikuti diklat penguatan kepala sekolah maupun yang akan melakukan pengembangan sekolah masing-masing.
Nah, ingat di tugas 2 Bapak Ibu sudah mengidentifikasi masalah pembelajaran, yakni dari sekolah Bapak Ibu sendiri sudah melakukan identifikasi mana kekuatan, mana kelemahan. Nah, yang sudah baik, yang sudah mampu, yang sudah memadai, yang sudah mencapai SMP, nah itu kekuatan. Nah, kemudian Bapak Ibu, kekuatan itu Bapak Ibu tuliskan di sini, nah, kelemahan di bawahnya. Nah, kelemahan ini adalah masalah, sehingga Bapak Ibu tuliskan diidentifikasi masalah. Antara kelemahan dengan masalah itu nanti sama, hanya bahasanya yang mungkin berbeda sedikit. Dari masalah-masalah itu, untuk jenjang TKRA, Bapak Ibu pilih masalah yang terkait dengan tingkat perkembangan peserta didik, baik sikap, pengetahuan maupun keterampilan, itu sebagai masalah utama. Itu di tugas 2. Ini masalah perkembangan peserta didik. Ya, jadi itu yang bisa digunakan sebagai masalah utama. Jangan masalah gurunya, masalah proses pembelajarannya, kalau itu nanti penyebabnya. Nah, kemudian nanti di tugas 6, Bapak Ibu mencari lagi masalah penyebabnya, yaitu selain masalah perkembangan peserta didik, yang nanti akan ditambahkan menjadi masalah utama di tugas 06, atau sebagai penyebab terjadinya masalah utama yang terkait dengan tingkat perkembangan peserta didik. Kalau di jenjang SD, SMP, SMA, SMK itu kompetensi lulusan. Kalau di jenjang TK itu tingkat perkembangan peserta didik. Di tugas 6 nantinya Bapak Ibu atau yang sudah melaksanakan mengerjakan tugas 6, nah, nanti masalah utama itu yang masalah perkembangan peserta didik itu di copy paste dari tugas 2. Mungkin nanti ada banyak, Bapak Ibu cukup pilih salah satu untuk masalah utama itu. Atau boleh 2 atau 3 masalah jadi satu yang nanti akan bisa diselesaikan berbarengan atau bersama-sama. Nah, di tugas 06 itu Bapak Ibu nanti menambahkan masalah penyebabnya atau yang diduga kuat sebagai penyebab masalah utama. Tadi utama nomor 1 tentang tingkat perkembangan peserta didik. Kemudian Bapak Ibu diminta minimal mengajukan 3 alternatif solusi. Nah, 3 alternatif solusi itu bisa Bapak Ibu karena tidak memiliki akses langsung ke kelas, bisa menyelesaikan masalah penyebabnya. Nah, tentu kalau masalah penyebab itu masih terlalu umum, akan lebih khusus ketika dikaitkan dengan masalah utamanya, masalah tingkat perkembangan peserta didiknya. Kemudian Bapak Ibu dari 3 solusi atau lebih alternatif tadi, pilih yang terbaik. Terbaik itu misalnya efisien, murah, tidak perlu tenaga dan biaya yang banyak, dan praktis bisa dilaksanakan, kemudian efektif, artinya mencapai hasil yang diharapkan, bahkan hasilnya maksimal. Dan ingat untuk Bapak Ibu peserta diklat penguatan kepala sekolah harus bisa dilaksanakan pada masa pandemi COVID-19. Waktunya 3-5 hari, tapi kalau nanti di sekolah Bapak Ibu melakukan pengembangan sekolah di sekolah Bapak Ibu di luar diklat ini, silakan, perlu waktu lama juga tidak masalah. Nah, kemudian di tugas 6 Bapak Ibu juga diminta nanti, jadi ingat ini ya Bapak Ibu, waktunya singkat dan dapat dilaksanakan di masa pandemi COVID-19. Nah, Bapak Ibu diminta menuliskan langkah-langkah rencana tindakan seperti pada latihan studi kasus, mulai dari persiapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, refleksi, ya. Kemudian tindak lanjut minimal syukur-syukur sampai pelaporan. Nah, bagaimana caranya kepala sekolah mengatasi masalah kemarin sudah kita bahas, kita ingat saja lagi Bapak Ibu ya. Jadi melihat di luar standar perkembangan peserta didik di masalah proses penilaian, kompetensi guru, sarpas, dan yang lain.
yang ini diduga kuat sebagai penyebabnya. Penyebab belum tercapainya perkembangan peserta didik sesuai dengan yang diharapkan. Nah, nanti Bapak Ibu bisa membuat program, kegiatan, gerakan, atau tindakan yang menyelesaikan masalah penyebabnya dan melibatkan semua warga sekolah. Misalnya gerakan literasi, pendikar, pungut sampah, disiplin, bercerita, misalnya. Boleh saja misalnya makan bersama karena makanan yang bergizi, misalnya untuk TK ya. Nah, kemudian peningkatan kegiatan ekstrakurikuler atau lomba, IHT, workshop atau pendampingan. Nah, ini pendampingan, forum prostitusi, lesson study, bahkan bisa juga seminar. Misalnya. Melengkapi sarana prasarana, media alat, ya, peraga, perasa, ya. Menerapkan teori manajemen, teori supervisi, teori kewirausahaan, atau metode-metode pembelajaran tertentu yang Bapak Ibu sebelumnya mungkin melakukan pendampingan dulu. Tidak, kalau guru bisa langsung menerapkan metode pembelajaran tertentu itu. Tapi bagi kepala sekolah penyelesaiannya bisa melalui pendampingan. Dilatih dulu tentang bagaimana cara menyusun RPH, kemudian diminta mencoba melakukan peer teaching. Nah, selanjutnya guru melaksanakannya di kelas, Bapak Ibu kepala sekolah melakukan monitoring dan evaluasi. Hasilnya nanti untuk perbaikan penyusunan RPH selanjutnya bisa dilaksanakan seperti tadi berulang. Berpicing lagi setelah nyusun RPPH, nyobakan, kemudian melaksanakannya dan dimonitoring dan evaluasi oleh kepala sekolah. Nih, ya. Ini tadi sudah saya sampaikan. Tugas 08, nah nanti Bapak Ibu di samping di tugas 6 tadi sudah menentukan masalah utama, penyebabnya, alternatif, bahkan alternatif terbaik. Nah, Bapak Ibu di sini tinggal mencantumkan atau menuliskan masalah utama yang dipilih, masalah perkembangan, tingkat perkembangan peserta didik tadi. Ibu tuliskan di sini, copy paste dari tugas 06, masalah utama di tugas 2 atau masalah utama nomor 1 di tugas 06. Pemecahan masalahnya copy paste dari tugas 06, yaitu solusi terbaik. Judulnya itu peningkatan masalah utama dari tugas 02 tadi, ini atau masalah utama nomor 1 tugas 06 melalui strategi terbaiknya tadi, Bapak copy paste dari sini. Solusi terbaik, di mana tempatnya, kalau mau ditambahi tahun berapa. Ini cara menentukan judul. Kemudian Bapak Ibu juga merumuskan tujuan. Nah ini Bapak Ibu, ini Bapak Ibu tinggal copy paste langkah-langkahnya dari tugas 06. Nah, kemudian juga, nah ini yang perlu Bapak Ibu rumuskan, tujuan dan indikator keberhasilannya. Tuh. Juga Bapak Ibu ini merumuskan sumber daya dan students well-being-nya. Ini contohnya, peserta didik menjadi senang, kemudian bahagia, termotivasi, bersemangat, berprestasi. Ini sebagai dampak dari kegiatan yang pengembangan sekolah yang Bapak Ibu laksanakan. Sumber daya meliputi sumber daya manusia dan non-manusia. Ini copy paste dari solusi terbaik dari tugas 06. Jadi ini sama dengan ini Bapak Ibu. Nah, banyak juga teman-teman yang bertanya-tanya. Di dalam tugas 08 nanti, termasuk di tugas 09, nanti Bapak Ibu akan mengembangkan instrumen monitoring dan evaluasi. Kalau di tugas 08 itu sudah Bapak Ibu susun beres, insya Allah di tugas 09 tidak kesulitan. Misalnya, paling tidak di sini mencakup 3 tujuan Bapak Ibu. Yang pertama, meningkatkan
kemampuan peserta didik yang lemah tadi, yang bermasalah tadi, dari masalah utama nomor 1 tadi, masalah yang dipilih tadi. Yang kedua, meningkatkan kompetensi gurunya. Nah, kompetensi gurunya itu nanti tergantung apa yang Bapak Ibu, tindakan yang Bapak Ibu berikan kepada guru, apakah pendampingan, apakah IHT ya. Nah, indikator itu bisa saja Bapak Ibu misalnya menuliskan meningkatnya. Atau kalau tidak Bapak Ibu, apa yang menunjukkan bahwa kompetensi guru ini sudah meningkat. Misalnya kalau Bapak Ibu tindakannya itu pemanfaatan IT sebagai sumber dan media pembelajaran, bisa saja Bapak Ibu tuliskan ini indikatornya guru misalnya dapat mengunduh file dari internet, kemudian memanfaatkan file yang diunduh misalnya apakah dalam bentuk Word, PDF, atau mungkin dalam bentuk gambar, dalam bentuk video pembelajaran, itu boleh Bapak Ibu tuliskan itu. Kemudian memanfaatkan apa yang diunduh itu dalam pembelajaran. Nah, nanti Bapak Ibu instrumennya akan disusun di tugas 09. Kemudian juga meningkatkan kemampuan peserta didik dalam sesuai dengan masalah yang Bapak Ibu pilih sebagai masalah utama ini. Apa nanti indikatornya? Bisa saja misalnya meningkatnya apa yang ditingkatkan. Atau boleh juga Bapak Ibu rumuskan ciri khusus tersendiri terkait dengan penanda bahwa tujuan ini sudah dicapai. Dan yang ketiga, Bapak Ibu merumuskan tujuan dari pengembangan sekolah yang Bapak Ibu laksanakan itu juga meningkatkan kompetensi kepribadian, manajerial, supervisi, kewirausahaan, dan juga sosial. Ini mohon maaf kurang sosial ya. Kepala sekolah pada 2 indikator terendah berdasarkan hasil AKPK. Nah, jadi nanti tujuannya ya meningkatnya 2 indikator kompetensi kepribadian, yaitu Bapak Ibu pilih yang terendah dari hasil AKPK Bapak Ibu. Bahkan ada yang karena hasil AKPK belum bisa dilihat, akhirnya bertanya-tanya di mana mencari indikator. Nah, ini Bapak Ibu bisa Bapak Ibu gunakan. Nih, silakan Bapak Ibu kalau di hasil AKPK Bapak Ibu itu belum nampak, boleh silakan Bapak Ibu pilih saja ini. Dari 2 indikator silakan Bapak Ibu copy paste yang mana ingin ditingkatkan, yang Bapak Ibu merasa itu masih rendah. Nih, boleh dipilih silakan kalau mau difoto. Mohon maaf kalau misalnya Bapak Ibu meminta saya mengirim file lewat komentar Bapak Ibu di YouTube atau mungkin lewat WA, ya kalau pas saya senggang, mungkin bisa saya kirim. Tapi kadang-kadang kalau pas saya ada kesibukan lain, ya mohon maaf, mungkin lama baru terkirim. Oleh karena itu kalau Bapak Ibu ingin cepat menggunakannya, silakan difoto saja ini dari contoh-contoh ini. Kemudian Bapak Ibu ketik ulang. Susah Pak kalau moto ngetik ulang, enak kalau copy paste dari yang Bapak berikan ya. Semuanya kok maunya enak, ya kan? Justru Bapak Ibu dengan mengetik itu malah Bapak Ibu tahu persis. Kalau cuma copy paste bisa jadi tidak dibaca oleh Bapak Ibu. Gitu. Nih, kompetensi manajerial silakan Bapak Ibu pilih mana yang akan ditingkatkan, 2 saja. Nih, boleh pilih, ini ada 14 Bapak Ibu. Silakan kalau mau difoto. Siapa tahu kalau Bapak Ibu minta kirim ke saya, nanti saya lambat mengirim kan Bapak Ibu. Tidak jadi ngisi nanti ya, di tugas 08 maupun di tugas 09. Ini kompetensi kewirausahaan. Ini kompetensi supervisi. Ini kompetensi sosial. Jadi Bapak Ibu nanti di tugas 08 untuk peningkatan kompetensi kepala sekolah karena ada 5 kompetensi, masing-masing kompetensi 2 indikator yang akan Bapak Ibu tingkatkan, maka indikatornya ada 10, baik di tugas 8 maupun tugas 9. Itu Bapak Ibu ya.
Nah, kemudian langkah-langkahnya untuk mengisi tugas 8 itu seperti apa? Nah, tentu tergantung dari program yang Bapak Ibu pilih sebagai alternatif terbaik. Nah, ini sudah kami berikan contoh ini kemarin di tutorial yang saya berikan terkait dengan pengerjaan soal berbentuk soal studi kasus ya Bapak Ibu. Ini ada 5 contoh yang saya berikan, langkah-langkahnya dari sejak persiapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, kemudian refleksi, tindak lanjut, bahkan sampai pelaporan. Silakan nanti dilihat di sana tutorialnya. Nah, kalau tidak silakan ini Bapak Ibu foto saja, saya tidak usah bacakan supaya tidak terlalu lama. Ini ya, ini pelaksanaannya hampir sama Bapak Ibu ya. Saya tidak akan baca karena ini untuk contoh. Ini masih pelaksanaan. Ya. Nah, ini monitoring dan evaluasi ini kegiatannya. Ya. Ini ada kegiatan penegakan disiplin, ada lomba, ya. Kemudian ada pendampingan, ada IHT, Bapak Ibu silakan nanti Bapak Ibu kalau ini kurang jelas Bapak Ibu bisa baca lagi di tutorial tentang pengerjaan soal berbentuk studi kasus ya, dari 7 pertanyaan yang saya buat kemarin. Nah, ya, Bapak Ibu. Nah, supaya cepat Bapak Ibu akan saya tunjukkan contoh dari apa yang sudah saya contohkan. Nah, ini Bapak Ibu yang ini 8 standar nasional pendidikan khusus untuk jenjang TK. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan ini untuk menganalisis, mengidentifikasi masalah pembelajaran. Misalnya untuk menentukan apakah sudah tercapai standar nasional pendidikan atau tidak, silakan Bapak Ibu melakukan diskusi dengan semua guru dan staf. Lihat lihat ketercapaiannya. Kalau misalnya kita tetapkan ketercapaiannya 80% itu sudah mencapai SMP, misalnya, nah maka dari masing-masing indikator ini standar tingkat pencapaian perkembangan Bapak Ibu, ini yang bisa Bapak Ibu pilih sebagai masalah utama nanti. Kalau bermasalah, ya. Nah, silakan didiskusikan apakah masing-masing indikator ini sudah mencapai SMP atau belum. Dengan melihat ketercapaiannya, misalnya ini peserta didik TKRA mampu merespon hal-hal yang terkait dengan moral dan agama. Ini tercapai 85% sudah mampu. Oh, berarti ini karena sudah mencapai SMP 85% berarti kekuatan. Nah, yang masih belum mencapai itu kelemahan. Ini Bapak Ibu nanti sudah bisa mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan. Kalau kelemahan berarti masalah. Ini antara kelemahan dan masalah itu hampir sama kan? Misalnya kelemahannya peserta didik TKRA umur 4-5 tahun mampu menirukan gerakan motorik kasar. Nah, kalau mampu itu lemah berarti kan kurang mampu atau belum mampu. Dan sehingga masalahnya ditulis misalnya masih banyak peserta didik TKRA umur 4-5 tahun belum mampu menirukan gerakan motorik kasar. Atau supaya subjek duluan ya peserta didik TKRA umur 4-5 tahun banyak yang belum mampu menirukan gerakan motorik kasar. Itu karena ini masuk kelemahan, berarti masih banyak. Banyak itu berapa? Ya berarti masih ini baru tercapai 79%. Berarti yang belum mampu masih ada 21%, Bapak Ibu. Gitu. Nah, ini saya tidak akan baca satu persatu. Silakan nanti Bapak Ibu untuk mempermudah bisa Bapak Ibu foto saja. Ya. Nah, mana yang kuat, mana yang lemah. Ini kuat, ini lemah, ini lemah. Ini baru tercapai 78%. Peserta didik TKRA mampu mengenal konsep pengetahuan umum dan sains. Oh, berarti ini lemah. Berarti masih banyak peserta didik TKRA umur 4-5 tahun yang belum mampu mengenal konsep pengetahuan umum dan sains.
dan seterusnya Bapak Ibu. Saya tidak bacakan satu persatu ya. Ini silakan Bapak Ibu foto saja karena banyak baca capek nanti saya ya. Ini ya Bapak Ibu ya. Nah, ini sekarang tentang standar pendidik dan tenaga kependidikan. Ini yang sudah mencapai 80% ke atas berarti sudah kuat. Nah, kita lihat yang masih lemah di mana ini. Nah, ini masih guru TKRA memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK untuk kepentingan penyelenggaraan kegiatan pengembangan melalui bermain yang mendidik, ini baru tercapai 75%. Berarti ini masih lemah, artinya masih banyak guru yang belum mampu ini. Juga ini memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki. Ini masih 75%, berarti ini masih lemah berarti masalah. Dan seterusnya. Ini ada 8 standar nasional pendidikan. Dan kalau mau Bapak Ibu foto ya, supaya nanti bisa dipelajari. Ya kalau pas saya senggang bisa Bapak Ibu minta kirim file, bisa saya kirim. Tapi kalau saya pas tidak senggang ya lama. Ini guru pendamping ya. Ini kuat. Nah ini yang lemah dari guru pendamping. Kepala TKRA, alhamdulillah ini sudah kuat semua. Sudah kuat, dikuatkan lagi, ya, tambah kuat nanti Bapak Ibu ya. Tenaga administrasi. Ya. Tapi mungkin untuk kepentingan pembelajaran, silahkan Bapak Ibu pilih yang terkait langsung dengan pembelajaran. Penilaian sudah kuat ya. Mana ya, proses sudah kuat ya. Standar penilaian. Nah, ini yang lemah di sini ya. Nomor 10, monitor aspek tingkat pencapaian perkembangan anak. Ternyata ini masih lemah. Artinya belum mampu memonitor semua aspeknya. Ini nanti yang perlu ditingkatkan ini, Bapak Ibu selaku kepala sekolah. Ini mengadakan pertemuan dengan orang tua, keluarga anak ini masih lemah. Ya. Berarti masih bermasalah. Ini standar sarana prasarana. Ini nomor 4, TKRA memiliki alat permainan edukatif buatan guru, buatan anak, dan buatan pabrik. Ternyata masih lemah. Berarti ini nanti perlu dikuatkan Bapak Ibu. Nah, standar pengelolaan ini yang masih lemah. Standar pembiayaan sudah kuat. Nah, ini. Nah, dari hasil ini Bapak Ibu nanti akan kalau Bapak Ibu mengerjakan tugas 2 ya tinggal menuliskan mana yang kuat, mana yang lemah. Apakah ya sebanyak itu Bapak? Ya silakan Bapak Ibu mau banyak silakan. Paling tidak kalau nanti Bapak Ibu akan menyelesaikan semua masalah di sekolah ya harus semuanya. Tapi untuk kepentingan pengembangan sekolah di penguatan kepala sekolah ini mungkin Bapak Ibu cukup mengidentifikasi permasalahan terkait dengan tingkat perkembangan peserta didik, kemudian kompetensi guru, kalau perlu kompetensi pendamping, kemudian sarana prasarananya, prosesnya, dan penilaiannya. Itu saja mungkin sudah kita rasa cukup, Bapak Ibu pun sudah banyak. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, di tugas 2 itu Bapak Ibu kan mengidentifikasi masalah. Nah, sebenarnya Bapak Ibu tidak harus Bapak Ibu membuat masalah itu tulis saja Bapak Ibu masalah itu dengan kelemahan itu Bapak Ibu tuliskan di sampingnya. Nah, kolom ini Bapak Ibu hapus. Nah, ini kan identifikasi kekuatan dan kelemahan. Ini masalah, identifikasi masalah. Jadi sudah baru di sini Bapak Ibu ganti masalah utama. Jadi tidak harus dibawanya, boleh saja di samping. Seperti ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu menghapus kolom ini. Sudah ada kekuatan, kelemahan, kemudian ada masalah, identifikasi masalah. Di sini bisa Bapak Ibu tambahkan masalah utama. Jadilah tugas 2, Bapak Ibu. Ya. Ini seperti yang saya contohkan ini, Bapak Ibu. Nah ini saya lihatkan dulu, misalnya biar besar saja, biar tidak semua kolom kelihatan. Nah, besaran. Nah ini Bapak Ibu.
Nah, ini kan kekuatan. Ini kan dari tadi itu Bapak Ibu saya hapus saja yang sana tadi, tinggal kekuatan dan kelemahan. Terus ini masalah atau identifikasi masalah. Ini masalah utama. Masalah utama itu hanya terkait dengan tingkat perkembangan peserta didik. Itu yang bisa Bapak Ibu pilih sebagai masalah utama ini. Nah, supaya kalimatnya itu subjek, predikat, objek, ya subjeknya duluan. Peserta didik TK RA umur 4-5 tahun banyak yang belum mampu menirukan gerakan motorik kasar. Ini yang bisa Bapak Ibu pilih sebagai masalah utama ini, yang terkait dengan tingkat pencapaian perkembangan peserta didik. Ini masalah utama, silakan nanti Bapak Ibu bisa pilih salah satu sebagai masalah utama ini, ya. Dari sini identifikasi masalah. Ada berapa yang bisa Bapak Ibu pilih? Nah, ini untuk yang umur 4-5 tahun ada 5, yang umur 5-6 tahun. Nah, jadi ada 8 Bapak Ibu yang bisa Bapak Ibu pilih sebagai masalah utama yang terkait dengan tingkat perkembangan peserta didik. Ini masalahnya, ini masalah utamanya ya nanti. Nah, kemudian masalah lain tadi adalah penyebabnya. Ini tentu standar guru TKRA yang masih lemah. Karena ini kelemahan, berarti ini masalahnya. Nah, ini berarti masalah penyebabnya ini. Bukan masalah, kalau di tugas 6 bisa Bapak Ibu tambahkan sebagai masalah utama nomor 2, 3, dan seterusnya itu sebagai penyebabnya. Jadi ini masalah-masalah penyebabnya Bapak Ibu. Jadi pokoknya masalah selain masalah tingkat perkembangan kompetensi peserta didik tadi adalah masalah penyebab. Bapak Ibu ya, mudah-mudahan ini jelas ya. Selanjutnya di tugas 6 Bapak Ibu diminta mengajukan alternatif pemecahannya. Pemecahan masalah. Nah, misalnya ini contohnya ini Bapak Ibu. Ini tapi masih umum. Nah, ini alternatif solusi masih umum karena belum dikaitkan dengan masalah utamanya. Misalnya masih banyak guru TKRA belum mampu memanfaatkan teknologi informasi. Berarti apa alternatifnya? Bisa IHT, ya. IHT guru tentang apa? Pemanfaatan TIK atau pendampingan. Ya. Kalau kepala sekolahnya mampu tentang TIK, pemanfaatan TIK silahkan, tidak harus pelatihan, apalagi kalau gurunya cuma 1 atau 2. Masa harus pelatihan? Mungkin kepala sekolah melakukan pendampingan. Atau bisa juga tutorial teman sejawat. Itu Bapak Ibu ya. Jadi tidak harus IHT. Nah, ini bisa seminar ya. Misalnya masih banyak guru belum mampu memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik. Ya. Bisa seminar sehari guru TKEA bersama orang tua. Kalau guru saja masa seminar cuma berapa orang? Nah, orang tuanya diundang sehingga juga bisa membantu mengembangkan potensi peserta didik atau diskusi terkumpul atau forum grup diskusi antara guru dengan kepala sekolah termasuk guru pendamping atau mungkin di KKG tingkat gugus misalnya kalau ada ya kan, itu Bapak Ibu. Ini alternatifnya, penyebabnya yang bisa Bapak Ibu lakukan sebagai kepala sekolah. Nah, ketika sudah dikaitkan dengan masalah utama yang akan Bapak Ibu selesaikan, maka solusinya menjadi mengerucut lebih khusus. Misalnya ini, peserta didik TKRA umur 4-5 tahun banyak yang belum mampu menirukan gerakan motorik kasar. Mungkin alternatif solusi, mungkin kita anggap yang terbaik misalnya, melalui pendampingan guru berkelanjutan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran dengan metode cerita dengan peragaan. Ya, cerita disertai peragaan. Ini tentu dengan memanfaatkan metode pembelajaran tertentu yang dianggap cocok
atau diduga kuat cocok untuk meningkatkan kemampuan peserta didik TKRA umur 4-5 tahun dalam hal menirukan gerakan motorik kasar. Itu Bapak Ibu. Kemudian ini peserta didik TKRA umur 4-5 tahun banyak yang belum mampu mengenal konsep pengetahuan umum dan sains. Ini pendampingan guru berkelanjutan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran dengan metode proyek sederhana atau proyek dan praktek sederhana. Ini karena sainsnya Bapak Ibu ya. Dan yang lain tidak usah saya baca satu persatu, Bapak Ibu nanti kelamaan ya. Ini Bapak Ibu. Jadi ini masalah yang bisa Bapak Ibu pilih sebagai masalah utama. Nah, bisa jadi Bapak Ibu ada 2 atau 3 masalah utama yang bisa Bapak Ibu selesaikan dengan satu program. Nah, kita ambil contoh misalnya ini, nomor 1 peserta didik TKRA umur 4-5 tahun ini belum mampu menirukan gerakan motorik kasar. Ya. Dengan ini peserta didik TKRA umur 5-6 tahun banyak yang memiliki kesehatan fisik yang tidak sesuai dengan pertumbuhan. Mungkin kalau ini saja solusinya bisa pemberian asupan makanan bergizi secara berkala. Atau mungkin dengan gerakan Jumat ceria, olahraga dan makan bersama. Nah, mungkin makanan yang bergizi. Mungkin ini bisa Bapak Ibu selesaikan masalah utama nomor 6 dengan nomor 1 tadi. Misalnya dengan ini. Jadi masalah utamanya kita ambil 2 ini. Peserta didik TKRA umur 4-5 tahun banyak yang belum mampu menirukan gerakan motorik kasar. Dan umur 5-6 tahun banyak yang memiliki kesehatan fisik yang tidak sesuai dengan pertumbuhan. Nah, solusi terbaiknya adalah gerakan Jumat ceria bercerita, olahraga, dan makan bersama. Untuk menarik, nah nanti mungkin Bapak Ibu bisa disingkat dengan Gejuarita Oh Mama. Gerakan Jumat ceria bercerita, olahraga, dan makan bersama. Nah, makanannya makanan yang bergizi. Sehingga nanti judul pengembangan sekolah Bapak Ibu, peningkatan kemampuan menirukan gerak motorik dan kesehatan fisik peserta didik TK melalui Gejuarita Oh Mama. Nah, di mana? Di TK mana misalnya ya? Di TK titik-titik ya, tahun, misalnya mau tambahi tahun. Nah, itu Bapak Ibu. Ini contoh. Ya. Contoh yang kedua misalnya. Dari masalah utama nomor 2, peserta didik TKRA umur 4-5 tahun banyak yang belum mampu mengenal konsep pengetahuan umum dan sains. Ternyata yang umur 5-6 tahun juga begitu sama. Berarti masalah ini kita jadikan satu. Jadi langsung TKRA saja karena umurnya kan TKRA itu 5-6 tahun. Jadi ini peserta didik TKRA umur 4-5 tahun dan umur 4-5 tahun dan umur 5-6 tahun banyak yang belum mampu mengenal konsep pengetahuan umum dan sains. Solusi terbaiknya misalnya Bapak Ibu, pendampingan guru berkelanjutan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran dengan metode proyek dan praktek sederhana. Maka judulnya nanti, judul pengembangan sekolah Bapak Ibu, peningkatan kemampuan peserta didik TK untuk mengenal konsep pengetahuan umum dan sains melalui pendampingan guru berkelanjutan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran dengan metode proyek dan praktek sederhana. Contoh yang ketiga, jadi dua masalah misalnya Bapak Ibu. Yang pertama ini peserta didik TKRA umur 4-5 tahun banyak yang belum mampu mengenal keaksaraan. Nomor 8, nah sama.
Berarti misalnya solusinya juga pendampingan. Bisa jadi nanti solusi terbaik bisa 3 macam ini Bapak Ibu. Ya, jadi masalah utamanya peserta TKRA umur 4-5 tahun dan 5-6 tahun banyak belum mampu mengenal keaksaraan. Nah silakan, ada 3 alternatif solusi, apakah pendampingan, apakah ini pendampingan dalam membuat dan memanfaatkan kartu huruf, atau metode perencanaan pelaksanaan pembelajaran dengan metode bermain kartu huruf, atau mungkin IHT guru tentang pembuatan APE menggunakan TIK, karena tadi kan sekaligus yang meningkatkan TIK-nya juga sekaligus untuk membuat APE. Nah, kan nanti Bapak Ibu, andaikan yang dianggap terbaik adalah yang pertama, maka ini judulnya. Kalau yang kedua, maka ini judulnya yang nomor 2. Kalau Bapak Ibu menggunakan IHT yang ini dianggap Bapak Ibu terbaik, berarti ini judulnya. Itu Bapak Ibu. Mudah-mudahan ini bermanfaat, ya, khususnya bagi Bapak Ibu kepala sekolah di jenjang TK atau RA, baik dalam pengerjaan tugas-tugas diklat penguatan kepala sekolah, tugas 02, tugas 06, tugas 08, 09, dan seterusnya, maupun nanti ketika Bapak Ibu akan mengembangkan sekolah Bapak Ibu, paling tidak analisis tadi bisa Bapak Ibu gunakan sebagai contoh, ya, atau sebagai tambahan pengetahuan dan wawasan bagi Bapak Ibu sekalian dalam rangka nantinya mengembangkan sekolah Bapak Ibu. Tentu saja hasil analisisnya masing-masing TKRA berbeda. Nah, karena berbeda, maka masalah utama yang Bapak Ibu harus selesaikan mungkin juga berbeda, namun sekurang-kurangnya atau setidak-tidaknya Bapak Ibu tahu persis bahwa masalah utama yang Bapak Ibu pilih adalah terkait dengan tingkat perkembangan peserta didik, baik yang umur 4-5 tahun maupun yang umur 5-6 tahun. Nah, Bapak Ibu bisa menyelesaikan melalui penyelesaian pada penyebabnya, tentu dikaitkan dengan masalah utama yang Bapak Ibu pilih, sehingga bisa lebih khusus. Kalau tanpa melihat masalah utama ya umum saja, pelatihan guru tentang IT tapi tidak fokus kepada IT di bagian yang mana, tapi dengan melihat masalah utama tentang tingkat perkembangan peserta didik, maka lebih khusus lagi IT tentang misalnya pembuatan APE tapi menggunakan komputer. Nah, kiranya demikian Bapak Ibu, sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih.